Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini aku akan membahas tentang saham backdoor listing yang lagi menjadi primadona sepanjang 2024 kemarin. Kira-kira akan berlanjut di 2025 nggak ya? Terus gimana nih cara beli saham backdoor listing? Bisa nggak sih beli sebelum harganya naik? Semua akan aku ulas di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Saham backdoor listing menjadi incaran banyak orang setelah cerita sukses Pani, Carwe, Laba, Foru, dan beberapa lainnya. Meski bicara Carwe dan Laba, tren harga sahamnya lagi turun ya. Jadi sebenarnya apa itu backdoor listing dan bagaimana cara mendeteksinya? Backdoor listing itu adalah aksi perusahaan private mengakuisisi perusahaan TBK sehingga perusahaan private ini bisa mendapatkan akses pendanaan di pasar saham tanpa perlu IPO. Niat backdoor listing bisa dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan terbuka yang lebih kecil dan kinerjanya nggak terlalu bagus. Niatnya pengakuisisi akan mengubah bisnis perusahaan kecil tersebut menjadi bisnis yang dijalankan oleh si pengakuisisi. Tapi ada juga yang akuisisi yang inline dengan bisnisnya tapi dianggap backdoor listing karena perusahaan yang akuisisi itu akan menyertakan asetnya di perusahaan terbuka tersebut. Jadi asetnya itu bisa mendapatkan permodalan dari pasar modal tanpa IPO. Lalu apa saja tanda-tanda sebuah saham bakal di backdoor listing? Tanda pertama ada aksi akuisisi yang mengubah pengendalian pemegang saham sebuah emiten. Transaksi ini nggak harus dimulai dari right issue. Bisa saja transaksi langsung jual beli antara pengendali dengan calon pengendali perusahaan tersebut. Biasanya diakuisisi dalam jumlah mayoritas karena terjadi perubahan pengendali ya. Misalnya ketika Pani diakuisisi oleh PT Multi Arta Pratama yang merupakan bagian dari konsorsium grup Sedayu senilai 54 miliar untuk 80% kepemilikan saham tersebut di harga 165 per saham pada 2021. Begitu juga ketika grup Meratus akuisisi Carwe senilai 31 miliar untuk 80% saham yang dimiliki pengendalinya yang lama dengan harga Rp66 per saham pada Februari 2024. Tanda kedua, setelah akuisisi ada right issue super jumbo yang bertujuan untuk memindahkan aset si pengendali yang baru secara bertahap ke emiten tersebut. Seperti Pani yang menggelar right issue jumbo pertamanya dengan target dana 6 triliun dan harga pelaksanaan di Rp500 per saham dan terjadi di Agustus 2022 atau 1 tahun setelah aksi akuisisi terjadi. Tanda ketiga ada perubahan nama yang signifikan selaras dengan perubahan bisnis. Seperti Pani berubah nama menjadi PIK 2, saham Laba berubah nama dari Ladang Baja Murni menjadi Green Power Group, dan Carwe berubah nama dari ITSI Jasa Prima menjadi Meratus Jasa Prima. Pertanyaannya, kapan sebaiknya kita masuk ke saham yang lagi di backdoor listing seperti ini? Secara historis, jika membeli saham backdoor listing sebelum naik, potensi keuntungannya emang terlihat signifikan banget, bisa luber-luber cuannya. Jadi secara hitungan kita bisa cuan besar jika beli saham backdoor listing sebelum di backdoor listing gitu. Tapi apakah bisa? Gimana caranya? Oke, kami sih menyarankan kalau mau beli saham backdoor listing pastinya beli ketika tingkat kepastian udah cukup tinggi, minimal 75% lah, udah ada CSPA transaksi jual beli lah gitu kan. Jangan pas masih angan-angan kita masuk, bisa boncos kalau ternyata aksi korporasinya batal gitu. Karena biasanya aksi korporasi yang udah muncul ke publik tapi sifatnya wacana itu potensi batalnya lebih tinggi dibandingkan yang diam harganya naik tiba-tiba baru ngumumin gitu. Tapi rugi dong naik, kita belinya pas udah naik. Ya nggak juga sebenarnya ya, karena kita akan tetap dapat capital gain dari kenaikan lanjutannya gitu, walaupun resiko tetap tinggi juga, jadi harus di manajemen dengan baik. Nah, untuk mengetahui titik terbaik masuk ke saham backdoor listing, kita harus mengetahui tahapan ini. Pertama, tahapan CSPA atau perjanjian jual beli antara calon pengendali dengan pengendali existing. Jika sudah sepakat dengan tahapan CSPA ini akan menjadi gelombang pertama kenaikan harga saham calon backdoor listing. Kita bisa kejar harga dulu di sini, meski belinya ya nunggu naik. Kenapa? Kalau belum naik, jangan-jangan emang nggak ada party di saham tersebut gitu. Karena kita di sini modal kecil, jadi kita ngikut gerak yang modal besar aja untuk trading jangka pendek. Kedua, tren kenaikan gelombang pertama saham backdoor listing bisa lagi terjadi hingga periode mandatory tender offer setelah semua sepakat transaksi beres gitu. Kenapa begitu? Karena saat MTO ini ada potensi pengurangan jumlah free float dari pemegang saham publik existing yang ingin menjual sahamnya di
tender offer tersebut gitu. Tapi dengan catatan jika harga MTO-nya bagus. Nah, jika harga MTO-nya jauh di bawah harga pasar yang ada saat itu ya berat juga buat ngurangin free float-nya. Malah jika itu terjadi bisa jadi itu pucuk dari tren kenaikan harga saham backdoor listing yang gelombang pertama. Ketiga, setelah transaksi beres, selanjutnya adalah aksi korporasi yang lebih besar ya, ini right issue untuk memindahkan aset si pengendali baru ke emiten tersebut seperti yang terjadi di PANI pada Agustus 2022. Ini akan jadi gelombang kedua kenaikan harga saham backdoor listingan tersebut. Hal itu bisa terjadi juga di laba meski skala right issue-nya jauh lebih kecil ya, cuman 150 miliar doang maksimal. Kami menilai untuk laba ini potensi kenaikan harganya mungkin udah nggak terlalu signifikan, kecuali laba pasang harga pelaksanaan right issue di level yang tinggi sehingga ada niat dari pengendali untuk mengambil alih hak saham baru dari retail yang nggak mengeksekusi hak saham barunya gitu. Dengan begitu ada pengurangan jumlah free float yang berimplikasi terhadap kenaikan harga saham backdoor listingan tersebut. Keempat, perkembangan kinerja pasca backdoor listing yang kecenderungannya bisa meroket di tahun pertama hingga tahun ketiga. Alasannya karena ada perubahan signifikan dari bisnis yang lesu jadi bisnis yang lebih bergairah setelah backdoor listing. Misalnya kinerja laba PANI dari 2021 sampai 2023 itu mencatatkan rata-rata kenaikan 421% per tahunnya. Dari laba tahunan cuma 2 miliar hingga sekarang bisa mencapai ratusan miliar. Artinya aksi backdoor listing ini mendorong kinerja perseroan bisa menjadi lebih baik sehingga bisa diapresiasi oleh investor atau pengendalinya sendiri. Jadi apakah backdoor listingan ini bisa membuat saham menjadi lebih bagus? Jika bicara historis backdoor listing, ada beberapa saham yang nasibnya justru makin apes setelah di backdoor listing. Bahkan aksi backdoor listing ini membuat banyak investor retail nyangkut di harga yang sangat tinggi. Misalnya aja di Rimo yang merupakan saham backdoor listingan dari Hokindo, salah satu perusahaan milik Beni Cokro. Rimo sempat mengejutkan market dengan mengajukan rencana right issue super jumbo pada 2014-2015 senilai 9 triliun. Padahal perusahaan retail pesaing LPPF itu bisnisnya lagi lesu banget kala itu. Sampai akhirnya nilai right issue direvisi menjadi 4,1 triliun dan baru dieksekusi pada 2017. Kala itu harga saham Rimo mampu terbang tinggi hingga 1000% ke kisaran 700-an per saham. Sayangnya setelah lonjakan signifikan dalam 9 bulan saham Rimo terjun bebas dan sekarang terancam di delisting gitu. Selain Rimo ada juga kisah saham Siap yang awalnya bergerak di produksi alat kesehatan dan industri kebutuhan rumah tangga. Saham Siap ini jadi entitas backdoor listingnya PT Indo Wana Bara pada 2014. Sejak ingin diakuisisi oleh perusahaan tambang batubara tersebut, saham Siap sempat meroket hingga 465 per saham dalam waktu yang singkat. Padahal sebenarnya hampir dekat-dekat gocap gitu. Apalagi saham Siap juga sempat mau right issue jumbo senilai 4 triliun untuk memindahkan aset Indo Wana Bara ke perseroan. Namun nasib saham Siap berakhir setelah perusahaan batubara itu ada masalah perizinan tambang hingga perseroan tidak menghasilkan pendapatan apapun. Belum lagi akibat fluktuasi yang tinggi terjadi gagal bayar repo yang diduga juga ada tindak pidana di situ. Meski kisahnya menguap begitu saja. Lalu apakah harga saham backdoor listingan itu pasti akan naik tinggi kayak PANI? Jawabannya ya belum tentu sebenarnya. Kenaikan harga saham backdoor listing yang solid banget kayak PANI itu terjadi karena adanya penurunan free float secara signifikan. Bahkan ini nggak cuma terjadi di saham backdoor listing, tapi juga saham yang diakuisisi secara mayoritas sehingga terjadi pengendali seperti di Arto. Harga saham PANI itu meroket selaras dengan penurunan free float dari 31% menjadi 10% sehingga barang langka di market. Begitu juga dengan Arto, dia meroket tinggi hingga 18.000 waktu itu ketika diakuisisi oleh geng Northstar sejak akhir 2019. Itu juga selaras dengan penurunan free float dari 48% menciut jadi 27%. Jadi perubahan free float yang bisa disebabkan oleh aksi MTO hingga right issue itu sangat mempengaruhi harga saham. Tapi tidak semua backdoor listingan meroket tinggi selamanya. Misalnya saham MITI yang hanya naik kurang lebih 3 bulan setelah aksi right issue pasca backdoor listing di awal 2023. Jadi saham backdoor listingan benar-benar hanya mencari fluktuasi jangka pendek. Peluang saham backdoor listing bisa naik tinggi jangka panjang seperti PANI ini sangat kecil banget. Untuk saat ini ada beberapa saham yang lagi proses perubahan bisnis pasca backdoor listing antara lain kayak FUTR,
SPAC, hingga laba. Selain itu ada juga yang lagi proses negosiasi dengan investor ya seperti Nine, Roni, dan Clean. Untuk Nancy emang ada potensi backdoor listing, tapi untuk Roni dan Clean ini belum tentu karena bisa jadi investor strategis baru aja yang berubah pengendalinya nantinya. Jadi apakah saham-saham tersebut masih bisa dikejar? Konsultasikan pertanyaanmu dengan join di Mikir Dividen bersama Mikir Duit. Join sekarang dengan klik link di deskripsi ya. Ada bonus saham pertama untuk kamu yang beli hingga akhir Januari, oke?